Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum membantu tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Lanjut. Bab 1911. Tang Zichen dengan cepat kembali ke divisi pertama gerbang Tangci. Sudah berhari-hari, dan kompetisi penggarap muda telah berakhir, dan berakhir selama beberapa hari. Tuan Gerbang, kamu akhirnya kembali. Ketika Menteri Divisi pertama melihat Tang Zichen kembali, dia terbang dengan panik dan tampak agak cemas. Apakah kompetisi sudah berakhir? Tang Zichen bertanya. Gatemaster, sudah 2 hari sejak itu berakhir, bukankah Anda setuju bahwa 10 besar kompetisi akan dibawa ke markas oleh Anda secara pribadi? Saya belum melihat orang-orang Anda selama 2 hari, dan semua orang mengira Anda pergi pertama. Ini adalah turnamen pertama dari 9 divisi, Anda tidak bisa kembali pada kata-kata Anda. Baiklah, aku hanya ingin keluar dan menyibukkan diri. Bawakan 10 besar itu, bawa mereka ke aula utama dan aku akan menemui mereka secara pribadi. Ya, tidak lama setelah Tang Zichen berjalan ke aula utama, 10 pria dan wanita muda masuk ke aula utama. Raut wajah ke-10 pemuda dan pemudi ini sangat bangga dan bersemangat. Memberi penghormatan kepada master gerbang. 10 dari mereka segera berlutut. Tang Zichen berkata, semuanya, bangun. Terima kasih, penjaga gerbang. Menteri bagian pertama juga masuk. Kepada Tang Zichen, dia berkata, Tuan Gerbang, izinkan saya memperkenalkan 10 pemuda jenius ini. Bagus. Kompetisi penggarap abadi pemuda yang kami lawan ini terutama didasarkan pada kategori kejeniusan, potensi, dan pemahaman, dan pada akhirnya kami akan menggabungkan 10 besar. Untuk kompetisi Immortalis muda ini, kami memiliki skor total 150 poin berdasarkan skor total. Peringkat pertama, bernama Wang Suewei, dengan skor total 145 poin, memenangkan tempat pertama dalam kompetisi kultivasi abadi dengan skor yang hampir sempurna. Tang Zichen berkata, siapa namanya Wang Suewei, majulah. Di antara 10 pria dan wanita muda, salah satunya, seorang wanita cantik dengan gaun ungu, maju selangkah dan berkata, kembali ke gerbang guru, junior adalah Wang Suewei. Tang Zichen menatap Wang Suewei ini, sebelum Tang Zichen pergi ke sumur sebelumnya, kompetisi belum berakhir, Wang Suewei ini terkenal, dan itu bukan pertama kalinya Tang Zichen melihatnya. Tentu saja, Tang Zichen perhatikan Wang Suewei ketika dia kembali dari lautan kematian, bukan karena bakatnya, tetapi karena penampilannya. Dengan penampilan seperti itu, mudah untuk menarik perhatian pria manapun. Peringkat kedua adalah Lunineva, juga peringkat kedua dengan total skor 116. Tang Zichen dengan santai menatap Lunineva, lalu mengembalikan pandangannya kembali ke Wang Suewei. Di tempat ketiga adalah Hu Ken, juga peringkat ketiga dengan 114 poin. Hu juga kebetulan perempuan, dan kebetulan berdiri di samping Wang Suewei, yang di bawah kecantikan Wang Suewei, langsung direduksi menjadi pejalan kaki. Begitu saja, ke-10 jenius diperkenalkan. Tang Zichen berkata, kalian bersepuluh akan mengikutiku besok menuju ke markas Seven Seas Tangji Gate bersama-sama. Aku harap kalian akan terus bekerja keras. Terima kasih, Tuan Gerbang. Tempat pertama tetap, sisanya keluar, kata Tang Zichen. Tang Zichen memandang Menteri Divisi pertama yang berdiri di samping dan berkata, kamu juga keluar dan tutup pintunya. Menteri Divisi pertama agak tercengang, Wang Suewei ini telah benar-benar terbakar di 6 lautan beberapa hari terakhir ini, bukan hanya karena bakatnya, tetapi juga karena kecantikannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tang Zichen akan begitu terang-terangan. Ya, Gatemaster.
Menteri Divisi Pertama segera keluar dan menutup pintu. 9 jenius lainnya yang telah keluar sebelumnya sekarang sedang berdiskusi di luar aula utama. Mengapa Master Gerbang meninggalkan Suewei sendirian di dalam? Tidak jelas. Wang Suewei sangat cantik, tuan pintu juga muda dan kuat, dia pasti tertarik pada Wang Suewei. Kehidupan Wang Suewei sangat bagus, semua orang mulai dari tempat yang sama, tetapi yang cantik dan yang rata-rata merangkul. Ada masa depan yang sama sekali berbeda. Hu yang berpenampilan biasa itu juga bisa berkata masam. Gadis-gadis lainnya juga merasakan hal yang sama. Beberapa orang lainnya, bagaimanapun agak tertekan, Wang Suewei sangat cantik, mereka pasti menarik juga. Tapi sayangnya, sekarang Master Gerbang juga menarik, mereka ingin mengejar Wang Suewei di masa depan, tapi sekarang sepertinya mereka delusi. Mereka hanya mencari kematian jika mereka mencuri seorang wanita dari gerbang guru. Di aula utama, jantung Wang Suewei berdetak agak kencang, dan Tang Zichen tidak langsung mengatakan apa-apa tetapi menilai Wang Suewei. Wang Suewei dengan gugup menatap Tang Zichen beberapa kali. Penampilan Tang Zichen, tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi, dan menjadi master pintu, Wang Suewei tidak pernah berani menipu dirinya sendiri. Tetapi jika benar-benar ada kesempatan seperti itu, dia pasti akan terbangun sambil tertawa dalam mimpinya. Baru setelah sekian lama Tang Zichen bertanya, aku merasa ditakdirkan bersamamu, bagaimana menurutmu? Wang Suewei tersipu. Oh, tidak perlu tegang begitu, santai saja. Ya, Tuan Gerbang. Wang Suewei, bakatmu sangat bagus, aku sudah berpikir untuk mengambil beberapa ahli waris sebelumnya, kupikir kamu sangat cocok untuk menjadi murid pribadiku. Seorang murid pribadi. Wang Suewei sangat terkejut. Benar, wajah Wang Suewei langsung bersinar dengan sedikit kehilangan. Alis Tang Zichen berkerut saat dia bertanya, apa tidak mau menjadi murid pribadiku? Tidak. Lalu mengapa kamu merasa tersesat di wajahmu? Tidak. Wang Suewei sibuk memerah dan menundukkan kepalanya. Tang Zichen menaksir Wang Suewei dengan wajah cantik dan sosok yang positif. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan meninggalkanmu sendirian untuk melakukan sesuatu? Aku tidak berani tertipu, Master Gerbang, maafkan aku. Berapa umurmu? Tang Zichen bertanya. Kembali ke Gate Master, Suewei berusia 21 tahun ini. Berkultivasi ke tahap gabungan pada usia 21, memang jenius, bukankah kamu memperbaiki batu roh atau sesuatu sebelumnya? Kembali ke senior, halus. Maksudku, kamu telah berkultivasi ke alam hari ini, seharusnya tidak ada orang lain yang membantumu memperbaiki batu roh untuk ditingkatkan, kan? Wang Suewei tampak sedikit bingung. Jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja. Tuan Gerbang, bisakah orang lain membantu orang lain memurnikan batu roh? Wang Suewei sebenarnya tidak tahu tentang hal-hal seperti itu. Hehe, tentu saja kamu bisa mencapai setengah abadi, yaitu tahap kesengsaraan. Kamu dapat membantu orang lain memperbaiki batu roh, sehingga menembus alam dengan cepat. Prasyaratnya adalah harus ada cukup batu roh, tetapi juga setengah immortal harus rela mengorbankan dirinya untuk membantu. Wang Suewei berkata, saya tidak memiliki salah satu dari kondisi itu. Saya berasal dari keluarga kultivasi abadi kecil di 6 lautan, dan bagian terkuat dari keluarga saya hanya di tahap DVD. Dimengerti, tidak heran kamu bisa mendapatkan skor setinggi itu, kamu memang jenius. Baiklah, ujianku padamu sudah selesai, kamu lulus ujianku, kamu kembali dan pertimbangkan apakah kamu bersedia menjadi murid pribadiku atau tidak. Saya bersedia. Wang Suewei segera setuju. Apa kamu yakin?
Ya, saya mohon Tuan Pintu untuk menerima saya sebagai murid. Saya pasti tidak akan kehilangan muka untuk tuanku. Hahaha, bagus kalau begitu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid pribadiku. Terima kasih, Tuan Gerbang. Kamu keluar dulu. Nanti aku akan meminta menteri pertama mengumumkan masalah ini kepada dunia, sehingga semua orang akan tahu bahwa pemenang pertama kompetisi kultivasi pemuda, Wang Suewei, telah diterima olehku Tang Zichen, sebagai murid pribadi saya, sehingga saya juga dapat menginspirasi pemuda yang lebih menjanjikan. Murid memberi penghormatan kepada Tuan. Wang Suewei menangis dengan gembira, sungguh suatu kehormatan diterima sebagai murid pribadi oleh guru gerbang. Keluarganya, mulai sekarang akan benar-benar lepas landas. Namanya Wang Suewei akan diingat oleh banyak orang di 6 lautan. Tang Zichen mungkin tidak tahu berapa banyak perubahan yang akan dia bawa ke Wang Suewei dan keluarganya dengan mengambil Wang Suewei sebagai muridnya. Keluarlah. Tang Zichen tersenyum tipis. Wang Suewei berjalan keluar dari aula utama dengan air mata berlinang. Begitu mereka keluar dari aula utama, 9 jenius muda lainnya mendongak. Suewei menangis. Apa yang terjadi? Itu pasti gerbang Master Tyrant, kata seorang laki-laki. Yang dipanggil Hu juga mendengus omong kosong. Dengan status dan penampilan Gate Master, tidak ada wanita yang akan menolaknya, dan semua rela membiarkan dia itu. Lalu kenapa dia menangis? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Pria-pria jenius itu sedikit tertekan, sangat senang menjadi penjaga pintu. Wanita manapun akan dengan rela membiarkan dia memilikinya. Itu mungkin kehidupan yang paling diinginkan pria di seluruh dunia. Beberapa orang segera berjalan. Suewei, kamu baik-baik saja. Suewei, tidak apa-apa Suewei. Tuan gerbang sangat tampan dan sangat berbakat, ini kehormatanmu. Wang Suewei menyeka air mata kegembiraannya dan berkata, Master gerbang baru saja meninggalkan saya untuk menguji saya, dan saya lulus ujiannya. Apa maksudmu? Master gerbang telah menerimaku sebagai murid pribadinya. 9 orang lainnya membatu di tempat dan untuk sesaat, segala macam emosi meluap di dalam diri mereka, kecemburuan, iri hati, dan kehilangan. Singkatnya, mulai saat ini dan seterusnya, jalan hidup mereka akan sangat berbeda. Wang Sue tersenyum dan pergi dengan gembira. Keluarganya masih di kota, dan dia akan memberitahu keluarganya tentang hal ini pertama kali. Kemudian, Tang Zichen memanggil menteri divisi pertama. Pergi umumkan, dan katakan, Wang Sue Wei berhasil lulus penilaianku dan diterima sebagai murid pribadiku. Apa yang kamu lihat? Selamat, Gate Master. Senang telah diteruskan, bawahan saya akan segera pergi. Menteri divisi pertama segera pergi untuk membuat pengumuman, masalah ini akan segera menyebar ke seluruh 6 lautan, dan keluarga Wang Suewei akan langsung menghubungi status keluarga menteri divisi itu, keluarga dari 9 dinasti kekaisaran abadi yang agung. Keesokan paginya, Tang Zichen siap membawa 10 orang jenius bersamanya ke 7 lautan. Tang Zichen berjalan keluar dari aula utama dan meregangkan punggungnya. 10 orang jenius sudah menunggu di luar pintu. Kalian persiapkan dirimu dan ikut aku ke markas gerbang dinasti Tang hari ini, kata Tang Zichen kepada 10 jenius. Ya, 10 jenius itu mengangguk, tetapi kecuali Wang Suewei, mata para jenius lainnya sedikit hilang. Tang Zichen tersenyum dan bertanya, apakah kalian cemburu karena aku mengambil Wang Suewei sebagai penerusku? Junior tidak berani. Beberapa orang itu berkata dengan panik. Lalu mengapa kamu dipenuhi dengan kekecewaan? Ini. Pada saat itu, pemuda jenius peringkat kedua, Luning Hua, berkata dengan berani, saya merasa bahwa tuan gerbang itu tidak adil. Oh, ya, betapa tidak adilnya, tanya Tang Zichen.
Tuan Gerbang mengambil Sue Wei sebagai murid kemarin, dan hanya mengujinya sendiri, tetapi kami tidak melakukannya. Anda bahkan tidak menguji kami, jadi menurut Anda mengapa kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerus Anda, kata Lu Ningwa. Tang Zichen berkata, kamu ambil. Sebab, siapa yang bisa menjadi penerus Master Gerbang ini? Siapa yang meminta kalian untuk tidak menjadi peringkat nomor 1? Skor kalian berbeda beberapa puluh poin dari Wang Suewei. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa? Karena kalian berasal dari latar belakang yang lebih baik darinya. Wang Suewei hanya berasal dari keluarga kecil abadi, dan kultivasinya hingga hari ini adalah miliknya sendiri. Singkatnya, Wang Suewei sangat sesuai dengan persyaratan saya, dan jika kalian menganggap diri Anda lebih berbakat daripada dia, Anda dapat mengajukan permohonan agar menteri memeriksa ulang Anda. Tidak perlu, aku yakin. Masalah ini tidak akan terulang lain kali. Jika kamu masih berani menanyaiku di masa depan, maka kamu harus berurusan dengan aturan pintu. Tuan Gerbang menebus dosa-dosamu. Lu Ninghua panik dan berlutut. Baiklah, bersiaplah, ayo pergi. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari langit yang jauh. Tang Zichen, tinggalkan barang-barangmu atau hidupmu. Teriakan ini terdengar oleh seluruh divisi pertama. Kota Kekaisaran Divisi Pertama sangat ramai saat ini karena baru saja mengadakan kompetisi kultivasi pemuda. Semua orang mendengar teriakan itu dan melihat ke langit. Siapa yang berani memanggil Tuan Gerbang dengan namanya? Dan itu meminta Master Gerbang untuk meninggalkan hidupnya. Seluruh kota Kekaisaran, puluhan lingkaran jalan dan gang, semua orang terkejut. Alis Tang Zichen berkerut. Tentu saja, Tang Zichen tahu siapa yang meneriakannya, tetapi suara tadi diteriakkan oleh orang kuat peringkat 1 dari benua selatan ekstrim 7 lautan, nenek moyang klan Nuo yang memiliki sudo immortal flame blade Nuo elepan hidung. Bahkan sebelum mereka tiba, suara itu datang lebih dulu. Hati Tang Zichen sangat marah, hidung gajah Nuo ini, dia tidak ingin bergaul lagi. Tang Zichen tahu pasti kemarin insiden Tang Zichen di bekas sumur diceritakan oleh leluhur klan Yong, jadi dia datang ke sini pagi-pagi sekali. Alasan mengapa Nuo Elepan Nose berani mengancam Tang Zichen, tentu saja, dia adalah leluhur peringkat 1 di benua selatan ekstrim, dan dia belum pernah melakukan tindakan melawan Tang Zichen sebelumnya, itu karena tidak ada minat yang cukup. Selain itu, bukan hanya dia yang mencari Tang Zichen sekarang, tapi 4 keluarga besar di benua ekstrim selatan. Kali ini, jika Tang Zichen tidak memberikan laporan yang jujur, 4 klan besar mereka pasti akan menghancurkan gerbang ekstrim Tang, dan banyak leluhur mereka yang kesal dengan Tang Zichen. Beberapa detik kemudian, di kejauhan langit, seorang lelaki tua dengan kaki dan pedang menyala muncul di mata semua orang. Selain lelaki tua dengan tangan tegak, seorang lelaki tua dengan pedang hitam besar di kakinya, dan seorang lelaki tua mengendarai elang terbang besar. Secara total ada 4 lelaki tua. Keempat orang ini tepatnya adalah Nuo Elepan Nose dari Seven Seas Extreme South Continent, Pusarao, Yong Xiong, dan Fu Wu Ruthless. Melihat 4 lelaki tua yang begitu mengesankan, semua orang di dalam dan di luar kota Kekaisaran Gerbang Dinasti Tang tercengang. Mereka adalah beberapa orang tua terkuat dari 7 lautan, orang-orang super kuat dengan senjata sudo abadi. Pertempuran semacam ini telah terlihat sebelumnya ketika relik baru Laut Kematian dilepaskan. Wajah Wang Suewei sangat keras saat ini, saat reruntuhan baru Laut Kematian keluar. Meskipun dia baru berusia 4 atau 5 tahun, dia juga tahu dari mulut keluarganya tentang situasi yang ada. Tuan, larilah. Wang Suewei berteriak tanpa sadar. Tang Zichen mendengus, apa perlunya melarikan diri, perhatikan baik-baik, bajingan tua ini, mereka benar-benar berutang untuk ditangani, katakan saja, lebih baik memilih hari daripada terkena matahari, mari kita lihat bagaimana saya akan berurusan dengan mereka hari ini.
Setelah mengatakan itu, Tang Zichen bergegas ke langit. Wang Suewei dan 10 jenius lainnya terkejut. Master Gerbang sangat vokal. Mungkinkah Master Gerbang bahkan tidak takut mereka semua berkumpul? Hidung Gajah Norse dan yang lainnya segera tiba dan menghadapi Tang Zichen di langit. Nuo Elepan Nose adalah orang pertama yang mengatakan, Tang Zichen, apa yang kamu temukan di bekas sumur? Segera beri aku laporan yang jujur, atau hari ini akan menjadi hari di mana gerbang Tangji akan musnah. Semua orang di tanah gemetar hebat saat mendengar kata-kata No Elepan Nose. Mungkinkah gerbang Tangji akan segera musnah? Tang Zichen menyeringai, biarkan gerbang Tangji saya musnah. Apakah Anda yakin? Pusara berkata, Tang Zichen, saat ini 4 leluhur kita yang memiliki senjata abadi semu sedang berdiri di sini. Apakah menurutmu tidak mudah memusnahkan gerbang Tangji? Jika kamu, Tang Zichen, tidak mengetahui tempatmu hari ini akan ada hanya menjadi kematian. Hahaha, hahaha, kematian yang baik. Juga karena kalian semua ingin memusnahkan gerbang Tangci saya, maka saya, gerbang Tangci, tidak dapat berbuat apa-apa. Dunia ini adil, dan jika Anda ingin memusnahkan saya, maka jangan-jangan salahkan aku karena memusnahkanmu juga. Kamu masih keras kepala sampai mati, Tang Zichen. Sekarang aku menasihatimu, segera, serahkan apa yang kamu temukan di bekas sumurmu. Yong Xiong berkata, rekan leluhur, saya dapat menjamin dengan kepribadian saya bahwa Tang Zichen pasti telah menemukan sesuatu di sumur sebelumnya. Jika tidak, sumur sebelumnya tidak akan gagal tanpa alasan. Fu Rutles berkata, tidak perlu menjaminnya, anak buahku sudah menyelidiki. Tang Zichen tinggal di sebuah penginapan di sebelah sumur kehidupan masa lalu. Salah satu anak laki-laki penginapan melihatnya mempelajari cermin yang tampak kuno sambil mengantarkan teh, dan jika saya tidak salah cermin itu adalah yang ditemukan Tang Zichen di bekas sumur. Nuo Elepan Nose berkata dengan nada memerintah, Tang Zichen, keluarkan cermin itu. Hahaha, No Elepan Nose, bagaimana jika aku tidak mengeluarkannya? Mencari kematian. Setelah mengatakan itu, Nuo Elepan Nose adalah yang pertama menyerang Tang Zichen. Flame Blade Nuo Elepan Nose menebas keras ke arah Tang Zichen. Tang Zichen segera memperbesar mutiara air hitam untuk mencegat serangan bila api. Jika tidak, setengah dari seluruh divisi pertama gerbang ekstrim Tang akan mati, dan tempat ini akan dipenuhi oleh orang-orang dari gerbang ekstrim Tang. Boom! Flame Blade dicegat oleh Blackwater Bat. Tang Zichen tidak memotong ke tanah. Pada saat yang sama, Tang Zichen membidik No Elepan Nose dan menyerang dalam satu nafas. Boom! Pukulan pasti akan terjadi, lagi pula Tang Zichen tidak lemah sekarang. Nuo Elepan Nose menjerit, dan saat dipukul, Nuo Elepan Nose merasakan seluruh langit menjadi abu-abu. Bang! Sebelum Nuo Elepan Nose dapat menopang sesaat, tubuhnya retak terbuka, tidak mampu menahan kekuatan nafas Tang Zichen. Nuo Elepan Nose panik saat bayinya melepaskan tubuhnya. Dan Tang Zichen, untuk pertama kalinya, mengambil Flame Blade-nya, menghapus tanda roh di atasnya. Apa? 3 leluhur lainnya, Pusaro, Yong Xiong, dan Fu Rutles, semuanya tercengang. Sebagai No Elepan Nose terkuat, mereka benar-benar dipukuli oleh Tang Zichen dalam sekali pandang untuk menghancurkan daging mereka, dan senjata sudo abadi diambil. Ini. 3 leluhur ini, selama setengah hari dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tampaknya mematikan, tidak menyadari bahwa Tang Zichen begitu kuat sejauh ini. Setelah Tang Zichen mengambil Flame Blade Nuo Elepan Nose, bayi Nuo Elepan Nose juga kembali sadar. Tang Zichen mendengus, Nuo Elepan Nose, ku dengar kau yang terkuat di benua ekstrim selatan, tapi menurutku kau tidak lebih dari itu.
Kau bahkan mengancam akan memusnahkan gerbang ekstrim Tangku. Itu menggelikan. Sekarang kamu semua dalam masalah sendiri. Tidak, kamu akan binasa sendiri. Aku akan membunuh dan memenggal kepala kalian semua, klan Nuo. Tidak. Bayi Nuo Elepan Nose ketakutan dan panik berlutut. Nuo Elepan Nose juga tahu waktu. Dia sekarang belum lagi tubuh fisiknya hancur. Dia bahkan tidak memiliki senjata sudo abadi. Dia langsung menjadi cacing di depan Tang Zichen. Tang Zichen, selamatkan hidupku. Aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Nuo Elepan Nose memohon. Tang Zichen mendengus memohon belas kasihan. Tidakkah menurutmu ini sudah agak terlambat? Yang baru saja menyeret seperti 250 ingin aku serahkan harta apapun. Oh, Tang Senior, tolong, aku salah. Jangan bunuh aku tidak ingin mati ah. Hahaha, Nuo Elepan Nose, bukan hanya kamu, seluruh klanmu akan tamat. Aku tidak ingin bergerak melawan kalian klan. Kita semua hidup berdampingan dengan damai di benua ekstrim selatan, tapi kalian sangat ingin memaksaku. Dalam hal ini, aku tidak punya pilihan selain menyatukan benua ekstrim selatan, kata Tang Zichen. Oh Tuhan, mengapa kamu melakukan itu? Maafkan aku, oh. Nore Elepan Nose mendesis dan menangis. Berdiri di sampingnya, Pusaro, Yong Xiong, dan Furutles, mereka bertiga semua tercengang. Orang nomor satu yang dulu begitu keren dan kuat menangis seperti tidak ada apa-apa sekarang. Tang Zichen memandangi tiga leluhur lainnya dan berkata, kalian bertiga, kalian semua harus mati. Tang Zichen, jangan terlalu sombong. Pergilah ke neraka kalian. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menghembuskan 10 hembusan udara. Bum-bum. Ketika 10 napas dikeluarkan, hal pertama yang dipikirkan ketiga orang itu adalah melarikan diri daripada bersembunyi, jadi akhirnya bisa diprediksi. Jika mereka mencoba yang terbaik untuk bersembunyi, mereka mungkin masih bisa bertahan, tetapi melarikan diri, mungkin tidak bisa lepas dari 10 napas bimbo. Tubuh ketiga lelaki tua itu meledak. Tiga leluhur tua itu seperti hidung gajah Nuo, dan tubuh bayi mereka keluar. Tang Zichen segera bergegas dan mengambil senjata abadi semu mereka bertiga, boneka terbelah, pisau kematian, dan elang langit, serta cincin penyimpanan mereka. Penghancuran daging mereka sama dengan kehilangan segalanya, karena mereka tidak dapat untuk mengumpulkan cincin penyimpanan mereka dan sejenisnya. Yuanying mereka terus terang, seteguk gas halus tidak mampu mengendalikan benda-benda besar. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Sendiri, dia memiliki 5 artefak sudo abadi sekarang. Jika pernah sekali, Tang Zichen tidak akan pernah berpikir sampai mati bahwa suatu hari di masa depan dia sendiri akan mengambil semua artefak sudo abadi. Artefak sudo abadi begitu dihargai dan kuat di mata Tang Zichen. Tang Zichen memandang keempat bayi di udara dan berkata, artefak sudo abadi milikmu semua milikku, keluargamu, menghilang dari 7 lautan mulai sekarang. Tang Zichen, aku mohon, beri kami kesempatan untuk hidup, kata Yong Xiong dengan wajah bayi yang pahit. Tang Zichen memandang Yong Qiong sambil mendengus, sekarang kamu menyesalinya, aku memperingatkanmu kemarin seolah-olah aku belum pernah melihatmu sebelumnya, tetapi kamu tidak mendengarkan. Oh, maafkan aku. Teriak Yong Xiong, pemikiran bahwa Tang Zichen pasti akan membunuhnya membuatnya menyesali ususnya, dia benar-benar tidak ingin mati ah. Tang Zichen berkata, sayangnya tidak ada penyesalan di dunia ini, kalian berempat, siapa yang akan mati lebih dulu? Oh, di langit keempat bayi itu berteriak. Mereka juga tidak melarikan diri, karena mereka tahu betul bahwa dengan kekuatan Tang Zichen, mereka tidak akan bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Pada saat ini, di seluruh kota kekaisaran, banyak orang memandang ke langit. Setiap orang sangat terkejut, dan tentu saja, sangat memujanya. Di pintu masuk salah satu aula utama istana kekaisaran, mata 10 pemuda jenius itu dipenuhi dengan pemujaan.
Di dalam hati Wang Suewei saat ini, dia sangat bersemangat untuk bisa menjadi murid dari pria yang begitu kuat. Dia tidak tahu berkah apa yang telah dia kembangkan di kehidupan sebelumnya. Senior Tang, tolong, maukah kamu? Di langit, keempat bayi itu berteriak dan berlutut memohon belas kasihan, memohon pada Tang Zichen untuk mengampuni nyawa mereka. Keempat hantu tua itu memohon belas kasihan seperti ini, membuat Tang Zichen sedikit tertekan untuk membunuh atau tidak. Tentu saja, bahkan jika tidak, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Di Tang Zichen lemah seperti cacing. Tang Zichen ragu-ragu, tidak ada gunanya menyimpan kata-kata keempat hantu tua ini. Meskipun mereka berada di tahap ke-8 kesengsaraan, daging mereka telah dihancurkan, dan yang paling penting, mereka tidak lagi memiliki senjata sudo abadi. Dengan kekuatan serendah itu, mereka tidak membantu Tang Zichen. Jadi apa yang terjadi? Tujuan menjaga mereka untuk memberi mereka usia tua. Mati. Tang Zichen menamparnya sampai mati. Keempat bayi itu menjerit, dan dalam sekejap mata, mereka menjadi abu dan asap. Sejauh ini, Tang Zichen telah membunuh semua penguasa benua selatan ekstrim dari 7 lautan. Tang Zichen terbang turun dan kembali ke pintu masuk aula istana tertentu. 10 pemuda jenius semua memandang Tang Zichen dengan kekaguman yang tak tertandingi. Tang Zichen berkata, baiklah, sekarang ikuti aku dan pergilah ke markas Tang Extreme Gate. Ya, Tuan Gerbang. Tang Zichen membawa 10 pemuda jenius dan terbang ke udara. Pada saat ini, semua orang di tanah tidak bubar, seluruh kota kekaisaran berbicara, lagi pula adegan di mana Tang Zichen baru saja membunuh 4 orang yang sangat kuat dengan senjata sudo abadi terlalu mengejutkan. Tang Zichen berhenti di udara. Tang Zichen memandangi semua orang di tanah dan berkata, semuanya, saya harap Anda akan terus bekerja keras di gerbang Tangji. Di masa depan, kompetisi semacam ini akan sering diadakan. Semua 10 pemenang teratas dapat pergi ke Tang Markas Jiget dan bahkan memiliki kemungkinan untuk menjadi penerus saya, mempelajari teknik pembentukan pedang saya, dan menjadi pilar gerbang Tangji di masa depan, dan bahkan menjadi penerus saya di masa depan. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi hari ini, jadi mari gunakan tepuk tangan meriah untuk mengirim 10 pemuda jenius ini ke markas. Pah. Tepuk tangan meriah bergema di seluruh kota kekaisaran dan sekitarnya. Semua orang terfokus pada 10 jenius muda. Pada saat ini, 10 pemuda jenius semuanya merasa sangat bangga, dan tidak diragukan lagi bahwa keluarga di belakang mereka juga akan dimuliakan untuk sementara waktu, sementara keluarga Wang Suewei akan terus dimuliakan. Tang Zichen melihat mayat di tanah. Dengan lambaian tangannya, keempat mayat itu melayang, dan Tang Zichen pergi dengan mayat keempat lelaki tua itu. Tidak lama kemudian, dia kembali ke gerbang Tangji di 7 lautan. Semuanya ini gerbang Tangji. Tang Zichen berkata kepada 10 orang jenius. Wow, aura yang kuat. Seseorang datang, teriak Tang Zichen. Segera, beberapa dewa setengah habis. Tuan Gerbang. Orang-orang ini adalah 10 besar dalam kompetisi kultivasi muda abadi divisi gerbang Tangji. Kamu pergi mengatur gua untuk mereka. Ya, 10 orang itu berbalik dan pergi dengan setengah abadi itu. Tang Zichen berkata, Wang Suewei tetap tinggal. Ya, Wang Suewei dan 9 orang lainnya berpisah. Sejak saat itu pertemuan semua orang tidak lagi sama. Wang Suewei adalah murid pribadi Tang Zichen. Tentunya semua jenis perlakuan berbeda. 9 orang itu sangat iri. Wang Suewei, ikut aku. Lagi pula, kamu adalah murid pribadiku. Terima kasih Tuan. Tang Zichen membawa Wang Suewei bersamanya ke tempat kultivasi Tang Zichen sendiri. Tang Zichen menunjuk ke lusinan kamar kosong di istana samping dan berkata, di kedua sisi,
lusinan kamar kosong, kecuali yang sudah ditempati, sisanya Anda dapat memilih salah satu dari mereka sebagai gua budidaya masa depan Anda. Aku akan tinggal di aula utama ini, jadi jika kamu memiliki masalah, kamu selalu bisa datang kepadaku. Terima kasih Tuan. Lanjutkan. Oke, ngomong-ngomong, Tuan, orang-orang di aula samping sudah sibuk, apakah mereka juga murid pribadimu? Tidak, kamu adalah murid pribadi pertamaku. Dan siapakah orang-orang yang tinggal di aula samping itu? Ini keluargaku. Kamu benar-benar membiarkan aku tinggal bersama keluargamu. Oh, muridku sendiri, dan keluargaku. Tuan, Wang Suewei tersentuh dan menangis. Tang Zichen menyentuh bagian atas kepala Wang Suewei dan tersenyum, anak bodoh, cepat urus urusan internalmu terlebih dahulu. Ya, Wang Suewei sangat bersemangat, merasa senang karena tuannya benar-benar memperlakukannya seperti keluarga. Tang Zichen masuk ke istana utamanya. Mu Qianji keluar dari aula utama. Murid barumu? Mu Qianji bertanya. Ya, ketika saya pergi ke 6 lautan, kebetulan 9 divisi gerbang Tangci mengadakan kompetisi untuk pembudidaya abadi, dan saya melihat bahwa kualifikasi tempat pertama sangat bagus, jadi saya melantik muridnya. Lagi pula, sudah waktunya bagi saya untuk menerima beberapa murid pribadi. Mu Qianji berkata, "Yah, tidak buruk, kecantikan yang menakjubkan." Tang Zichen memutar matanya, perasaan di matamu, aku menerimanya karena dia cantik. Oh, dari apa yang aku tahu tentangmu pasti ada faktornya. Yah, itu memang faktor, bagaimanapun juga cantik mata dan nyaman untuk dilihat. Aku tidak munafik lagi, aku bahkan berpikir tentang, seperti, memaku dia, kata Tang Zichen. Mu Qianji menghela nafas, aku tahu kamu tidak pernah murni di dalam. Hahaha, mengapa setiap pria ketika dia melihat seorang wanita cantik akan berpikir? Tang Zichen berkata, ini adalah ide sang pencipta, jika pria melihat wanita cantik dan tidak memiliki pikiran, itu tidak akan merangsang pria tidak akan berjuang, jika mereka tidak berjuang, masyarakat tidak akan berkembang, umat manusia akan mandek, dan penciptaan umat manusia oleh sang pencipta akan kehilangan maknanya. Kekeliruan. Ayolah, aku belum melakukan apa-apa dengannya. Aku baru saja mendapat ide. Terserah dirimu, aku sudah melewati usia berbicara tentang cinta dan membayangkan cinta lebih besar dari langit, kata Mu Qianji. Tang Zichen sedikit malu, tetapi Tang Zichen tidak ingin menekan dirinya sendiri, di dalam adalah orang seperti apa, jadilah seseorang cerewet, jadi idenya dapat diakses, menumbuhkan keabadian adalah solusi jangka panjang. Tang Zichen menatap Mu Qianji dan tersenyum ambigu. Apa yang kamu lakukan? Mu Qianji merasa bahwa Tang Zichen akan melakukan sesuatu yang buruk. Bagaimana menurutmu? Tang Zichen menerkamnya. Tang Zichen tenang di rumah dan tetap tenang selama beberapa hari. Hari ini, Tang Zichen terutama terjerat dengan Mu Qianji, Tang Huan, Lu Yuxi, Mo Yuyan, dan mereka berempat. Selama waktu itu, Tang Zichen juga belajar lama tentang cermin itu. Namun, sia-sia, Tang Zichen tidak dapat mengaktifkan cermin itu, tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Cermin itu, selain mampu menerangi penampilan kehidupan sebelumnya, sepertinya tidak berguna. Tetapi Tang Zichen tidak mempercayainya. Pasti kekuatan Tang Zichen saat ini sangat rendah sehingga dia tidak dapat mengaktifkan cermin atau cermin itu rusak dalam beberapa cara dan harus diperbaiki sebelum dapat digunakan. Mo Yuyan mengambil cermin dari samping tempat tidur dan melihatnya, lalu berkata dengan tertekan, cermin milikmu ini sama sekali tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa menyisir rambutmu jika kamu mau. Tang Zichen berkata, ini terutama karena kamu memiliki kehidupan lampau, jika kamu tidak memiliki kehidupan lampau, maka cermin akan menyinari penampilanmu sendiri.
Sama seperti Mu Qianji, Lu Yuxi, Tang Huan, Xia Xiaoxin, beberapa dari mereka tidak memiliki kehidupan lampau, mereka dapat menyisir rambut mereka ketika melihat cermin ini. Bukankah mereka memiliki kehidupan lampau? Mo Yuyan terkejut. Tidak, kehidupan ini adalah kehidupan pertama mereka, tidak semua orang memiliki kehidupan lampau. Jadi, saya pikir semua orang memiliki kehidupan lampau. Baiklah, bangun, aku ingin Nor Pu, Fu, dan Yong milikku, kata Tang Zichen. Pergi apa? Kirimkan mereka tubuh leluhur mereka, saya telah membunuh beberapa keluarga mereka. Mo Yuyan terkejut. Di 6 lautan, mereka mencoba mencuri cerminku, dan aku menghancurkannya. Mari kita bicarakan itu saat kita kembali. Tang Zichen segera bergegas ke langit dan menjadi orang pertama yang pergi ke klan Nuo. Sesampainya di klan Nuo, Tang Zichen langsung melemparkan mayat hidung gajah Nuo tepat di atas klan Nuo. Bang! Mayat Nuo Elepan Nose jatuh dengan keras ke tanah. Jeritan menyebar dari tanah. Tang Zichen berteriak, rekan Daois dari Nu klan, leluhurmu, Nu Elepan Nose telah mati di 6 lautan, dan sekarang aku mengirim mayat mereka. Aku membatasi Nuo klan dalam waktu 1 bulan untuk secara otomatis tinggalkan 7 lautan dan kembali ke 6 lautan. Jika ada yang tidak pergi setelah 1 bulan, aku akan membunuhnya. Selamat tinggal. Tang Zichen kemudian pergi ke Puklan dan dengan cara yang sama melemparkan mayat leluhur Puklan, memperingatkan mereka untuk pergi. Bukan karena Tang Zichen berlebihan dan tidak bisa membiarkan mereka hidup di 7 lautan. Sebaliknya, Tang Zichen harus melakukannya, yang terkuat bertahan dan yang lemah tersingkir. Selain itu, membiarkan mereka pergi akan membebaskan tempat di benua ekstrim selatan, dan di masa depan, gerbang ekstrim Tang pasti akan semakin banyak orang yang masuk. 7 lautan, Tang Zichen harus menyiapkan tempat untuk rakyatnya. Benua selatan ekstrim akan menjadi tanah suci budidaya abadi gerbang Tangji, dan orang yang tidak terkait tidak akan pernah diizinkan untuk tinggal di sana. Tentu saja, di masa depan anak cucu dari keluarga ini juga dapat bergabung dengan Tang Extreme Gate dan berpartisipasi dalam penilaian, dan 10 talenta teratas akan memiliki kesempatan untuk memasuki Seven Seas. Tang Zichen menghabiskan setengah hari untuk mengurus masalah ini. Mari kita tidak berbicara tentang bagaimana keluarga itu menangis dan mengutuk Tang Zichen untuk saat ini, tetapi Tang Zichen hanya memberi mereka waktu sebulan. Zichen, jika keempat keluarga mereka mencapai 6 lautan, kemana mereka akan tinggal? 9 tempat terbaik di 6 lautan telah berubah menjadi divisi gerbang Tangji. Akankah mereka merebut salah satu kota kekaisaran dan menggunakannya sebagai situs untuk keluarga mereka? Mu Qianji bertanya dengan cemas. Tang Zichen mencibir, apakah mereka punya nyali untuk melakukan itu? Jadi kemana mereka pergi untuk tinggal di 6 lautan? Setiap keluarga mereka memiliki populasi lebih dari 1 miliar. Apakah populasi 6 lautan begitu besar sehingga mereka bahkan tidak memiliki ruang untuk 1 miliar atau lebih? Tapi semua tempat di 6 lautan di mana auranya sedikit lebih baik memiliki keluarga atau kekuatan yang berakar di sana, hanya tempat-tempat miskin dan tidak berpenghuni yang tidak memiliki aura. Kalau begitu, ayo pergi ke tempat-tempat itu. Oh, aku akan melihat bagaimana mereka beradaptasi. Dari tempat seperti Seven Seas, mereka tiba-tiba jatuh ke Six Seas tanpa roh, miskin, tempat terpencil. Kamu harus beradaptasi bahkan jika tidak, dunia ini sangat kejam, tidak ada keluarga atau ras yang bisa makmur selamanya. Beberapa keluarga mereka telah makmur di Seven Seas selama jutaan tahun, dan sudah hampir waktunya di masa depan, saatnya gerbang Tangji kita untuk makmur. Tentu saja,
Mungkin jutaan tahun kemudian, gerbang Tangji juga akan didorong ke 6 laut berat, tapi itu masalah generasi mendatang, dan saya tidak bisa disalahkan untuk generasi masa depan anak-anak gerbang Tangji yang tidak dapat mempertahankannya. 1 bulan, dalam sekejap mata, berlalu. Orang-orang dari 4 keluarga besar 7 laut berat meninggalkan 6 laut berat satu demi satu dan kembali ke laut 6 berat. Tentu saja, ada juga beberapa orang aneh dan kacau yang diam-diam bersembunyi di Seven Heavy Sea sehingga Tang Zichen bisa diam-diam melanjutkan kultivasinya di masa depan tanpa sepengetahuannya. Sayangnya, Tang Zichen memeriksa setiap tempat dan menemukan satu dan membunuh satu. Pada akhirnya, semua orang yang mengaduk-aduk air ini terbunuh. 7 laut berat akhirnya bersih, dan selain orang-orang gerbang Tangji tidak ada orang lain yang menganggur. Tang Zichen juga membutuhkan waktu setengah bulan untuk memeriksa setiap tempat. Begitu Tang Zichen kembali ke gerbang Tangji, muridnya, Wang Suewei, datang mencari Tang Zichen. "Tuan." Wang Suewei menangis dan berlutut. "Suewei, apa yang kamu lakukan?" "Tuan, tolong selamatkan keluargaku." "Apa yang terjadi dengan keluargamu?" "Saya baru saja menerima pesan dari keluarga saya, Seven Seas Puklan. Setelah mereka tiba di Six Seas, mereka merebut wilayah keluarga kami dan lebih dari selusin keluarga di sekitarnya dan telah membunuh keluarga kami yang sudah menjadi keluarga di sekitarnya, dan sekarang banyak anggota klan saya sudah mati." "Brengsek, ayo pergi, aku akan pulang bersamamu," kata Tang Zichen. "Terima kasih Tuan." Wang Suewei menangis dan bersujud. Tang Zichen bisa saja mengirim salah satu anak buahnya untuk memperingatkan Puklan baik-baik saja, tetapi sebaliknya, Tang Zichen memilih untuk secara pribadi menemani Wang Suewei kembali. Bukankah Tang Zichen sengaja melakukannya? Melainkan, Tang Zichen tiba-tiba mengembangkan rasa krisis. Sekarang Tang Zichen masih di alam roh, keluarga-keluarga itu tidak berani melakukan apa-apa, dan suatu hari di masa depan, setelah Tang Zichen naik ke alam abadi, yang terkuat dari keluarga itu pasti akan menolak. Gerbang ekstrim Tang baru saja didirikan, dan selain Tang Zichen yang terkuat, tidak banyak orang kuat yang tersisa, dan semua orang kuat setengah abadi gerbang ekstrim Tang hanya berjumlah beberapa lusin, dan kebanyakan dari mereka adalah setengah abadi dari 9 dinasti kekaisaran asli dari 6 lautan. Setengah abadi dari 9 dinasti kekaisaran besar itu pasti tidak bisa diandalkan, mereka tidak bisa seloyal itu. Dan dinasti kekaisaran abadi yang besar itu, jumlah setengah abadi mereka lebih dari 500. Tang Zichen tidak ingin tidak sadar, tetapi dia terkejut dengan pemikiran itu. Tang Zichen memperhitungkan bahwa dia akan melambung dalam beberapa ratus tahun, dan beberapa ratus tahun adalah waktu yang terlalu singkat bagi gerbang Tangji untuk mengolah beberapa orang kuat, dan kemudian, gerbang Tangji akan menunggu untuk dihancurkan. Oleh karena itu, Tang Zichen harus membuat rencana ke depan, dan tidak boleh berbelas kasih. Tang Zichen menceritakan pikirannya kepada Mu Qianji dan yang lainnya. Mu Qianji juga setuju. "Kalau begitu mari kita bunuh mereka semua, setidaknya setengah abadi yang kuat dari 5 keluarga itu, jika tidak gerbang Tangji hanya akan berkembang untuk sementara, dan begitu kamu naik, gerbang Tangji akan menjadi seperti ayam yang lemah. Bahkan jika kamu berikan senjata abadi semu kepada kami, itu masih akan menjadi pukulan yang menyedihkan. Bakat kami berbeda dari Anda dan Little Fire pasti akan menjadi yang pertama naik, dan kami pasti harus bertahan di sini untuk waktu yang lama, jika bukan untuk sisa hidup kita," kata Mu Qianji. Tatapan Tang Zichen dingin. "Membunuh. Tidak perlu berbelas kasih." Hari itu Tang Zichen menemani Wang Suewei dan kembali ke 6 lautan. Wang Suewei sangat tersentuh, dia berpikir bahwa Tang Zichen menemaninya karena dia
Bersikap baik padanya, Wang Suewei sedikit disalahpahami di dalam apakah Tang Zichen memiliki arti baginya, yang menyebabkan Wang Suewei selalu mencuri melirik Tang Zichen di sepanjang jalan. Segera itu mencapai tempat dengan aura yang sangat buruk. Bersambung.